Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Gunawan, Stambuk 18 2004. Bertemu di mata kuliah Sistem Terdistribusi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang file service beserta contohnya. Langsung saya ke materinya. Untuk yang pertama yaitu pengenalan apa itu file service. Jadi, file service adalah suatu perincian atau pelayanan dari file system yang ditawarkan pada komputer klien. Nah, suatu file server itu adalah implementasi dari file service dan berjalan pada suatu atau lebih dari mesin. File itu sendiri berisi dari nama, data, dan atribut file seperti kepemilikan file, ukuran, waktu pembuatan file, dan hak akses file. File system juga merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Nah, adapun juga karakteristik dari file service yaitu file system adalah bertanggung jawab untuk pengorganisasiannya, penyimpanan, pencarian, keterangan, penamaan, sharing atau pembagian dan protection atau perlindungan dari file-file. File berisi dari dua bagian penting yaitu data dan atribut. Nah, file system ini didesain untuk menyimpan dan mengatur banyak dan besar file dengan fasilitas untuk membuat, memberi nama dan menghapus file. File system juga bertanggung jawab untuk pengontrolan dari akses file atas terbatas ke file oleh user yang berhak dan tipe-tipe dari akses yang diminta. Ada juga operasi pada file. Operasi pada file yang pertama yaitu create atau delete, query atau modifikasi dan atribut, open dan atau close, read to write, dan akses control. Adapun organisasi penyimpanan dari file service itu yaitu pertama itu struktur directory yang di dalamnya ada hierarki dan path name. Terus ada metadata yaitu pengaturan informasi file mulai dari atribut file, informasi, struktur directory dan lain-lain. Adapun juga atribut file itu ya file adalah jadi atribut file itu adalah kumpulan informasi berkait yang diberi nama dan direkam pada penyimpanan sekunder. Atribut file itu terdiri dari nama. Nama itu merupakan satu-satunya informasi yang tetap dalam bentuk yang bisa dibaca oleh manusia. Terus yang kedua ada tipe, dibutuhkan untuk sistem yang mendukung beberapa tipe berbeda. Ada lokasi, merupakan pointer atau petunjuk ke device dan lokasi file pada device tersebut yang berada. Ada ukuran atau size, jadi ukuran file pada saat itu baik dalam byte, huruf ataupun blok. Ada proteksi, jadi proteksi itu adalah informasi mengenai kontrol akses. Nah, misalnya siapa saja yang boleh membaca, menulis dan mengeksekusi file tersebut. Terus ada waktu, tanggal, dan identifikasi pengguna. Nah, informasi ini biasanya disimpan untuk pembuatan file, modifikasi terakhir yang dilakukan pada file, terus ada penggunaan terakhir file. Nah, selain dari atribut file, ada juga struktur file system. Jadi struktur file system itu sendiri yaitu pertama ada model directory yang menghubungkan nama file dengan ID file. Terus yang kedua ada modul file yang tujuannya untuk menghubungkan ID dengan file tertentu. Terus ada model akses file yang fungsinya untuk memeriksa permission untuk operasi yang diminta. Terus ada modul akses file, read atau write data file dan atribut. Yang kelima ada modul block atau akses dan alokasi block disk. Terus yang terakhir yang keenam ada modul perangkat atau disk input output dan buffering. Nah, setelah struktur file tadi ada pun komponen file service. Beberapa komponen file service yaitu itu sendiri yaitu yang pertama ada file service yaitu pengoperasian dari masing-masing file. Terus ada directory service, manajemen untuk pengaturan directory. Dan yang terakhir ada naming service. Naming service sendiri itu terbagi atas pertama location independence, hal yang umum digunakan pada file directory yaitu mesin, nama, terus path, mesin, path, mesin path dan terus ada pun mounting file yaitu sistem secara remote ke dalam hierarki local file. Terus ada single name, dua level penamaan, nama simbolik yang dilihat user dan binary yang dilihat oleh sistem. Terus setelah komponen-komponen file service ada juga yang namanya kebutuhan file terdistribusi. Jadi ada pun beberapa kebutuhan file sistem terdistribusi itu yang pertama ada akses transparan, kedua ada lokasi transparan, terus ada mobilitas transparan, performa transparan, scaling transparan, concurrent file update, replika file, fotogenitas, toleransi kesalahan, konsistensi, dan yang terakhir ada keamanan. Terus selanjutnya ada pun struktur file system yaitu yang pertama transparansi, keseimbangan antara fleksibilitas dan stabilitas terhadap kompatibilitas dan performa terhadap dalam desainnya.
terus ada concurrent file update, ada file application yang bisa dilihat pengertian di sini, terus ada hardware dan operation system, ada juga fault tolerance, konsistensi, security, dan efisiensi. Nah, terus yang terakhir ada contoh file service. Jadi contoh file service itu sendiri yaitu Network File System atau NFS merupakan sebuah protokol yang dikembangkan oleh Sun Microsystem pada tahun 1984 dan NFS itu didefinisikan dengan RFC 1994, 1813 dan 3530 sebagai DFS yang mengizinkan sebuah komputer untuk mengakses file dengan network transaksi file di disk lokal. NFS itu merupakan protokol yang sangat mendukung dalam pengaplikasian suatu file system yang terdistribusi. Nah, teman-teman di sini bisa lihat arsitektur dari NFS tersebut. Jadi, sekian saja penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.